Waktu lalu itu ramai soal isu 3 periode. Ini digaungkan oleh pendukung Jokowi. Bahkan ada yang sampai mengumpulkan massa dalam jumlah banyak hanya untuk mendukung Jokowi 3 periode. Dan saya rasa ini bentuk dari mencederai demokrasi. Dan ketika isu soal 3 periode ini banyak yang menentang, isunya diganti, bukan lagi 3 periode, tapi menjadi wakil presiden. Jadi kalau sudah jadi presiden, itu bisa menjadi wakil presiden. Isu ini tidak berkembang. Karena tidak berkembang, isunya diganti lagi. Apa? Pemilu ditunda. Nah, intinya ya Presiden Jokowi, ada sekelompok orang tertentu kalau saya melihatnya yang menginginkan Presiden Jokowi menjabat lebih lama. Untungnya Bapak Jokowi sepertinya menolak usulan itu. Nah, sekarang ini kok kayaknya isu-isu itu mulai keluar lagi, dan bahkan ya bakalan terjadi beneran. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, kenapa kemudian isu soal penundaan pemilu itu muncul lagi? Lah, kemunculannya ini bukan tanpa sebab, tapi yang sekarang entah ini ada skenario atau bagaimana, tapi yang jelas ada upaya untuk agar pemilu ditunda. Nah, ini polanya sedikit berbeda, tapi menggunakan, entah ini dirancang secara sistematis atau hanya kebetulan saja, saya tidak paham. Tapi kalau saya melihatnya dari runtutan persoalan atau isu-isu yang dibangun mulai dari 3 periode, terus kemudian bisa mencalonkan lagi tapi sebagai wakil presiden, terus kemudian penundaan pemilu, kok rasa-rasanya ini seperti runtutan hati. Jadi runtutan skenario yang sudah dibangun sejak awal, tapi memang planningnya dengan opsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini ada isu, bukan lagi isu ya, tapi perintah pengadilan soal pemilu bukan ditunda tapi diulang dari awal. Jadi ada partai politik, yaitu Partai Prima, yang dia tidak lolos verifikasi KPU, dan dia menganggap bahwa yang di TMS-kan oleh KPU itu ternyata MS, yaitu memenuhi syarat. Makanya Partai Prima ini menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan PN itu mengabulkan gugatan dari Partai Prima, sehingga memerintahkan tergugat untuk memulai lagi tahapan pemilu ini dari awal. Lah, ini sama halnya menunda. Karena kenapa? Karena tahapannya dimulai dari awal. Kalau tahapannya dimulai dari awal kan berarti otomatis pemilunya juga bakalan mundur. Karena tahapannya itu sudah tersusun sistematis ya. Jadi mulai bulan ini itu melakukan apa saja, itu sudah tersusun secara sistematis oleh KPU. Kalau kemudian tahapannya dimulai dari awal lagi, maka saya pastikan itu pemilunya juga ditunda. Ya, cuman bahasanya saja mungkin dirubah ya, bukan penundaan pemilu tapi tahapannya dimulai dari awal. Ya, sama halnya lah penundaan pemilu kalau seperti ini ya. Lantas bagaimana menurut pakar? Tidak perlu melihat bagaimana pendapat pakar menurut saya. Saya melihatnya ini kok konyol ya. Karena kenapa?
ya putusan semacam ini atau putusan ini sebetulnya bukan yurisdiksi atau menjadi kewenangan hukum bagi pengadilan negeri untuk memutus kasus semacam ini. Harusnya ini menjadi kewenangannya Bawaslu, atau paling tidak Partai Prima menggugatnya lewat PT UN atau melaporkannya ke Bawaslu. Mungkin putusannya itu tidak lantas merugikan partai lain. Nah, kalau seperti ini kan partai lain ya ikut dirugikan juga. Harusnya putusan ini paling tidak ya tidak mengikat partai lain, hanya mengikat kepada Partai Prima. Mungkin kalau menurut saya lebih baik ya Partai Prima dilakukan verifikasi ulang. Itu yang paling masuk akal lah menurut saya. Dan pendapat saya ini saya sempat baca juga disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar tata negara. Dia mengatakan bahwa ya pengadilan negeri tidak bisa memutus seperti itu. Itu menurut Yusril adalah putusan yang keliru. Karena kenapa? Ya karena tidak seharusnya persoalan biasa seperti ini kemudian sampai memutus atau memundurkan pemilu. Harusnya kalau memang itu sampai putusan kepada penundaan pemilu, maka bukan persoalan semacam ini. Mungkin semacam yang ada sangkut pautnya dengan kekuasaan, terus kemudian dengan undang-undang, ya dengan MK ya dan lain sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau yang menyangkut Partai Prima ini menurut Yusril ya pengadilan keliru memutusnya. Bahkan seorang pakar tata negara lainnya, Refli Harun ya, walaupun kita lihat Refli Harun kritis kepada pemerintah, tapi ya walau bagaimanapun dia seorang pakar tata negara. Katanya Refli Harun, ini putusan gila namanya. Putusan gila dan tidak masuk akal. Ya semuanya pasti bakalan berkomentar seperti itu. Ya menurut saya pribadi tidak masuk akal. Karena kenapa? Ya Partai Prima seharusnya menggugatnya ke PT UN, atau kalau tidak melaporkannya kepada Bawaslu, bukan ke pengadilannya, bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena bukan kewenangannya gitu loh. Ini mungkin kalau kemudian putusan ini tidak diajukan banding, maka ini ya inkrah, sudah putusan inkrah. Tapi beruntungnya ya KPU Pusat itu Hasyim Asy'ari, dia mengatakan kepada media bahwa akan melakukan banding lah. Kita lihat nanti bagaimana hasil dari banding ini. Apakah hasil dari banding ini bakalan tetap sama atau ya menggugurkan amar putusan dari PN Jakarta Pusat. Kalau memang hasilnya tetap sama, bahkan lebih memberatkan, misalkan pemilu ditunda sampai 2025, ya saya menduga bahwa ini memang skenario. Saya menduganya skenario sudah dirancang sejak awal agar pemilu ditunda. Lantas bagaimana menurut teman-teman? Apakah dugaan ini benar atau keliru, atau memang ya ini kejadian biasa yang ketepaan aja? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Sekian dari saya, Rabbi Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.